Puji Tuhan, Shalom. Ketemu lagi dengan saya Heron Malingkas. Saya akan hadir lagi untuk membawakan akan kabar kebenaran, kabar sukacita, berita keselamatan daripada Tuhan, yaitu firman Tuhan. Akan tetapi sebelum saya akan berbicara, saya ajak kita berdoa sejenak. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, terpujilah namamu. Saat ini hambamu akan berbicara, menyampaikan akan kebenaranmu. Mari Tuhan berkati hambamu, urapilah terus hambamu, serta sembunyikanlah hambamu yang salibmu, sehingga terang Kristus saja yang bersinar di tengah-tengah kami semua. Terlebih setiap yang mendengar akan kanal YouTube ini, video ini, Tuhan berkati mereka semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, hambamu berterima kasih. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, teman-teman yang saya banggakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Materi firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam kitab Amsal. Amsal pasal 4. Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat 23 saya akan bacakan bagi kita semua. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, membaca ayat ini sudah jelas sekali. Ini adalah merupakan suatu kalimat atau kata perintah, ya. Di sini kita diajak untuk waspada, ya. Waspada akan hati kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa harus mengawasi atau mewaspadai akan hati kita ini? Ya, karena sangat jelas sekali bahwa di dalam hati kita sebagai manusia itu memang memiliki kecenderungan untuk dapat berbuat satu hal yang positif dan negatif. Ya, hati kita ini akan mengikuti, ya, akan situasi dan kondisi yang terjadi di hadapan kita. Ya, sehingga ketika hati kita ini tidak diawasi, tidak dijaga atau tidak mewaspadainya, maka hati kita ini akan dapat mempengaruhi atau dapat membuat akan sikap perilaku kita, tutur kata kita, pikiran kita akan berubah menjadi sikap perilaku yang negatif atau perilaku yang tidak baik. Oleh sebab itu, di dalam firman Tuhan ini jelas sekali bahwa kita harus waspada, menjaga hati kita ini agar supaya jangan hati kita ini terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk, ya. Itu lebih jelas lagi di dalam kita baca di dalam Matius pasal 15 ayatnya yang ke-19. Itu penjelasan yang lebih detail dan lebih konkretnya, di mana disebutkan di Matius pasal 15 ayat 19, karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan segala hujat. Inilah yang dimaksud kenapa hati kita harus dijaga. Karena akan merusak akan semua keberadaan kehidupan kita. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa dapat mempengaruhi akan perilaku kita. Sehingga perilaku kita tadi yang tadinya baik, itu akan berubah menjadi perilaku yang buruk. Pikiran yang tadi adalah selalu berpikiran positif, berpikiran yang sehat, akan berubah menjadi pikiran-pikiran yang selalu penuh dengan kecurigaan, ya, selalu berpikiran yang jahat. Kemudian dapat mempengaruhi mulut kita, yang tadinya mulut kita ini selalu mengucapkan perkataan ucapan syukur, selalu memuji Tuhan, ya, selalu memberikan berkat, beri salam yang baik. Akan tetapi dengan hati yang tidak diwaspadai, dijaga, maka hati memerintahkan mulut untuk dapat berkata-kata dengan kata-kata yang jahat, kata-kata yang kasar, ya.
perkataan bohong, ya, perkataan-perkataan hoax dan sebagainya. Dan semua panca indera kita ini akan dapat dipengaruhi secara langsung oleh hati kita yang dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk. Oleh sebab itu, mengapa firman Tuhan mengajak, ya, memerintahkan agar supaya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya memang harus ada penjagaan yang ekstra ketat, ya. Ekstra ketat, atau kalau di istilah dalam penjara itu ada maksimal security, ya, ataupun di dalam museum-museum ya, tempat penyimpanan benda-benda bersejarah atau benda-benda yang memiliki nilai jual yang tinggi, atau sebut saja di tempat-tempat perhiasan, toko-toko perhiasan yang menjual benda atau logam mulia yang mahal, itu mereka itu harus meletakkan maksimum security di sana, ya, penjagaan yang super ketat di sana. Karena apa? Karena benda-benda yang berharga, ya, sesuatu yang bernilai jual yang tinggi itu akan selalu menjadi incaran orang, ya. Demikian juga di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hati kita ini adalah salah satu organ tubuh yang sangat bernilai, bahkan tak ternilai harganya. Kenapa tak ternilai harganya? Karena hati inilah yang akan menentukan saya dan saudara masuk surga atau tidak, ya. Karena kalau sudah berbicara tentang kehidupan yang abadi di sana, maka itu sudah tidak bisa lagi diukur dengan hal-hal yang bersifat materi. Jadi hati kita ini harus dijaga. Hati kita ini harus dikontrol. Hati kita ini harus diawasi secara terus-menerus. Karena kita hidup dalam dunia ini, kita terus diperhadapkan dengan segala kedagingan duniawi, keangkuhan, kesombongan, diperhadapkan dengan hal-hal yang dapat merugikan akan kehidupan kerohanian kita, sehingga menjadi rusak di hadapan Tuhan akan perilaku kita atau kepribadian kita, karakter kita, sehingga kita gagal di dalam mempertahankan akan sikap perilaku kita, karakter kita yang baik di hadapan Tuhan, terutama gagal mempertahankan akan iman kita dan rohani kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, perintah firman Tuhan agar supaya saya dan saudara harus terus mengontrol akan hati kita, menjaga hati kita, karena hati ini sangat berbahaya apabila hati kita yang tidak dijaga, ya. Si pencuri, ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa dianalogikan sama seperti benda yang bernilai tinggi, logam mulia yang sangat mahal, atau suatu benda sejarah yang sangat tak ternilai harganya. Ini akan menjadi incaran oleh para pencuri, ya. Orang-orang akan melakukan kejahatan di sana. Akan tetapi kalau ada penjagaan, ada kontrol, ada maksimum security di sana, ya, maka tentu saja tidak mudah untuk dapat dicuri, diambil, ataupun dirusak oleh orang tak dikenal, ya. Firman Tuhan jelas sekali. Sama juga saya dan saudara pada saat ini. Kehidupan rohani saya dan saudara, pribadi kita, karakter kita yang benar, itu sangat bernilai di hadapan Tuhan. Sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena memang Allah menginginkan agar supaya kita hidup benar. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan, agar supaya saya dan saudara boleh berkenan, boleh berlayak untuk bersama-sama dengan Dia kelak di keabadian, di tempat yang kekal selama-lamanya. Jadi inilah yang diinginkan oleh firman Tuhan bagi saya dan saudara, agar supaya kita tetap memperhatikan, ya, mengontrol, menjaga, ya, dengan penuh kewaspadaan akan hati saya dan saudara. Karena banyak saat-saat ini, ya, yang terjadi, ya. Kita lihat fakta-fakta kekerasan, pembunuhan, ya, dan juga terjadi pergesekan di sosial, di masyarakat, ya. Terjadi konflik antar kelompok, antar golongan, antar bangsa. Itu karena semuanya itu hati yang tidak terjaga. Sehingga di sana ada dendam, di sana ada kebencian yang mengikat, yang berambisi untuk melawan atau melenyapkan satu manusia terhadap manusia yang lain, ya. Inilah yang terjadi saat-saat ini.
kita melihat ya kekerasan-kekerasan yang setiap waktu, setiap saat terjadi di negara kita ini, bahkan di seluruh dunia terjadi kekerasan, ya, terjadi penghinaan, terjadi intimidasi, dan juga terjadi konflik-konflik yang dapat merugikan akan sesama manusia. Ini karena hati yang tidak dia waspadai dan tidak dijaga. Karena apa? Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dijelaskan bahwa perumpamaan Tuhan Yesus Kristus ketika orang Farisi mengkritik akan murid-murid Yesus yang tidak mencuci tangan sebelum makan. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa yang menajiskan orang itu bukanlah dari luar masuk ke dalam, tetapi dari dalam keluar, itulah yang menajiskan orang. Yaitu dari dalam hati timbul segala pikiran-pikiran jahat, timbul segala pembunuhan, segala perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah serapah, dan hujat, serta berupa-rupa kejahatan-kejahatan lainnya. Itu keluar dalam hati dan dapat merusak seluruh kehidupan keberadaan manusia. Itulah yang menajiskan orang. Bukan dari luar masuk ke dalam, tetapi dari dalam. Itulah yang harus diwaspadai, yaitu dari dalam hati. Ya, hati kita ini kalau terjaga akan tetap selalu bersih. Ya, kata firman Tuhan. Ya, akan selalu bersih. Ya, oleh sebab itu pemazmur katakan bahwa di dalam Mazmur pasal 19 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi firman Tuhanlah yang harus ditanamkan, diletakkan di dalam meja hati kita ini, agar supaya meja hati kita ini tetap bersih. Karena ada firman Tuhan yang akan terus membersihkan hati kita dari segala kotoran-kotoran dosa, dari segala kontaminasi-kontaminasi yang tidak sehat, tidak baik, sehingga semua itu dapat dibersihkan. Sehingga ketika hati kita ini selalu diletakkan akan firman Tuhan, selalu menuliskan kebenaran di dalam loh hati kita, kata firman Tuhan, maka firman inilah yang akan terus dapat mengeliminasi semua hal-hal yang bersifat jahat, dapat melenyapkan, dapat menghadang, ya, dapat membackup, melindungi akan keberadaan kehidupan kita, hati kita, dari segala pengaruh-pengaruh si jahat. Oleh sebab itu kita terus harus mewaspadai dengan tingkat yang tinggi. Ya, dengan apa saya harus menjaga hati saya? Hanya dengan firman Tuhan saja, kata firman Tuhan pemazmur tadi. Jadi itulah yang membuat kehidupan kita ini selalu bersukacita, selalu penuh dengan ucapan syukur, ya, karena hati yang bersih, hati yang diterangi dengan firman Tuhan, maka seluruh tubuh kita, firman Tuhan katakan, ikut diterangi juga. Sehingga apa? Sehingga kita terus berpikiran baik, kita selalu mengucapkan perkataan berkat, kita selalu menghormati orang lain, kita selalu berkata yang jujur, ya, kita selalu memiliki perilaku karakter yang baik, ya. Pokoknya semua itu melahirkan atau memancarkan kebenaran. Terang Kristus, karakter Kristus akan terus dapat kita wujudkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga orang-orang melihat bahwa memang benar kita ini adalah pengikut Kristus, orang-orang yang selalu diurapi oleh kebenaran, oleh firman Tuhan. Dengan melihat perbuatan kita yang baik, kata firman Tuhan, maka mereka akan memuliakan Bapa di surga. Tetapi kalau hati kita tidak terjaga, hati kita penuh dengan dendam, penuh dengan kebusukan, penuh dengan sikap perilaku yang disebutkan secara detail di dalam Matius pasal 15 tadi, ayat 19. Kalau pikiran kita penuh dengan kejahatan, ya, tindakan kita selalu melakukan kekerasan, ya, mulut kita seringkali mengucapkan sumpah palsu, sumpah serapah, mulut kita selalu berkata bohong, ya, dan juga perbuatan-perbuatan kita yang penuh dengan kedagingan, inilah yang akan menggagalkan kita untuk bersama-sama dengan Kristus kelak. Ya, kita akan gagal, kita akan terdiskualifikasi, kita akan tereliminasi di dalam dunia ini. Ya, kita tidak akan pernah mendapatkan akan pahala daripada Tuhan. Sama sekali tidak memperoleh. Oleh sebab itu, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa hati kita ini adalah suatu bagian tubuh yang sangat bernilai, bahkan tak ternilai di hadapan Tuhan. Karena ini adalah menyangkut tentang keselamatan jiwa kelak. Karena apa? Karena dengan memelihara hati yang baik,
hati yang bersih, maka keberadaan kehidupan saya dan saudara akan terus menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang. Karena mereka melihat akan karakter kehidupan kita. Saya dan saudara akan dapat menyenangkan akan hati Tuhan, terutama menyenangkan akan banyak orang. Karena apa? Karena kita hidup benar, perilaku kita baik di hadapan sesama kita. Karena hati juga, ya, manusia berbuat dosa pertama kalinya, ya, karena hati yang tak terjaga, yaitu di mana Kain membunuh Habel saudaranya hanya karena dengan hati yang tidak terjaga. Oleh sebab itu, pada saat terjadi pembunuhan, ya, yang dilakukan oleh Kain terhadap saudaranya Habel, maka Allah mendatangi mereka, mendatangi akan Kain dan berkata di dalam Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai 7. Ya, disebutkan bahwa lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya menjadi muram. Ya, sehingga disitulah dia melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan terhadap saudaranya Habel. Hanya karena hati. Maka Allah berkata bahwa, ya, tidakkah wajahmu tidak akan berseri apabila engkau berbuat baik, tetapi jikalau engkau tidak berbuat baik, maka dosa sudah mengintip di depan pintu dan dia sangat menggoda engkau. Oleh sebab itu engkau harus melawannya. Ya, jadi dosa sudah mengintip di depan pintu. Iblis sudah mengintip di depan pintu bagi saya dan saudara untuk siap dapat mengambil alih akan hati saya dan saudara, sehingga dari hati ini akan dikuasai oleh si jahat itu. Maka timbullah seperti yang sudah dirincikan di dalam Matius pasal 15 ayat 19 tadi. Segala dan bentuk rupa-rupa kejahatan keluar di sana. Itulah sebabnya Allah memerintahkan kepada Kain agar supaya dia harus melawan. Dia harus melawan dosa itu. Ya. Dan juga firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-19 bahwa ketika kita sedang melakukan atau diibaratkan seperti tanaman padi, ya, tanaman yang ditanam itu kita lihat di dalam Matius pasal 13 ayat 19, ya. Matius pasal 13 ayat 19. Ya, di situ sangat jelas sekali. Coba saya lihat sebentar ayatnya. Matius pasal 15 ayat 13, ya. Matius pasal 13 ayatnya yang ke-19. Disebutkan di sana tentang lalang, ya, tentang lalang dan gandum. Disebutkan bahwa kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Kemudian kita lompat di dalam ayatnya yang ke-25 sampai 26. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampaklah juga lalang di situ. Jadi artinya, ya, si jahat ini atau kuasa kegelapan ini, ya, sewaktu-waktu dia dapat menyusup untuk mentaburi, ya, akan benih lalang. Benih lalang ini berbicara tentang ajaran-ajaran yang tidak benar, berbicara tentang pengajaran-pengajaran sesat dan palsu, termasuk dapat menemburkan benih-benih kebencian di dalam hati saya dan saudara. Ya, dia akan datang secara diam-diam, bahkan pada saat kita tertidur, ya, maka dia akan masuk dan dia akan menaburkan akan benih lalang dalam hati saya dan saudara, kehidupan saya dan saudara. Ya, kita ini bukan tidur rohani, maksud di sini kita ini bukan tertidur secara fisik. Kita tertidur secara rohani, itulah yang diwaspadai. Artinya ketika kita sudah tidak semangat lagi untuk datang beribadah, kita tidak semangat berdoa, kita sudah tidak pernah lagi mencari Tuhan, itu tanda-tanda bahwa kita sedang tertidur secara rohani. Dan disitulah akan momen yang paling tepat untuk si jahat atau musuh akan mentaburkan
akan benih lalang dalam hati saya dan saudara, yaitu benih kebencian, benih dendam, benih-benih yang dapat melemahkan iman saya dan saudara, termasuk dapat memberikan benih rasa bosan untuk datang berdoa, bosan untuk beribadah, bosan untuk membaca Alkitab, dan juga kita ditaburkan hati yang tidak tertarik dengan untuk melakukan hal yang baik. Itulah yang harus saya dan saudara waspadai, karena dapat merusak akan hati kita, kehidupan rohani kita, sehingga kita tidak bertumbuh, bahkan pun kita bertumbuh bersama-sama dengan kebenaran-kebenaran palsu itu yang ditaburkan oleh si jahat, ya. Jadi kita harus waspadai, ya, karena memang iblis mengincar hati, ya. Hati saudara-saudara ini akan terus diincar oleh kuasa kegelapan, oleh si jahat. Oleh sebab itu kita harus mewaspadai, ya. Dan juga firman Tuhan katakan yang di dalam ayat 19 pasal 13 ini, bahwa ketika kita tidak tertarik mendengar firman Tuhan, itu tanda-tandanya bahwa si jahat sudah merampas yang benih firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati kita. Jadi ketika ada seorang yang tidak tertarik lagi mendengar firman Tuhan, ya, maka itu sudah ada tanda-tanda bahwa hati benih firman Tuhan dalam hati dia sudah diambil alih, sudah dicuri oleh kuasa si jahat. Jadi kita harus melawan itu. Kita harus berusaha untuk dapat mengembalikan akan benih yang sebenarnya itu firman Tuhan. Oleh sebabnya kan tidak salah permazmur tadi di dalam Mazmur 119 ayat 11 bahwa dengan apa akan dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, Mazmur 134 ayat yang ke-10 disebutkan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi hati yang berserah, hati yang bersyukur, ya, hati yang menyerah di hadapan Tuhan, hati yang benar-benar ingin dibaharui, dibentuk oleh Tuhan. Disitulah Tuhan akan datang, Tuhan akan hadir di situ, karena Tuhan dekat dengan setiap kita yang remuk hati, ya. Artinya kita penuh dengan kerendahan hati, ya, kita penuh dengan kepasrahan total kepada Tuhan. Maka Tuhan akan terus dapat menjaga hati kita, ikut membantu kita, memperbaharui hati kita, membentuk, membersihkan hati saya dan saudara, sehingga hati saya dan saudara akan terus dapat terpelihara dengan baik, ya. Sehingga ketika ada si jahat datang menaburkan akan benih lalang, menaburkan segala pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran palsu, ya, serta ajaran akal-akal manusia, dan juga pengajaran-pengajaran atau ajaran lain-lainnya yang di luar daripada kebenaran firman Tuhan, itu semua akan dapat ditolak, ya, semuanya akan dapat dieliminasi oleh kebenaran firman Tuhan yang ada dalam hati saya dan saudara. Oleh sebab itu kita jangan jemu-jemu untuk membaca Alkitab, kita jangan bosan-bosan untuk bersekutu, beribadah, berbakti kepada Tuhan, karena di dalam ibadah itu mengandung janji, kata firman Tuhan, baik hidup yang saat ini maupun hidup yang akan datang. Dan juga di dalam ibadah itu ada firman Tuhan yang terus memberikan kekuatan bagi saya dan saudara, sehingga ketika saya dan saudara menjadi lemah, maka saat itu pula akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita mendengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, ada persekutuan kebenaran di sana. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang, tetapi melainkan kita harus lebih giat lagi untuk saling menasihati, saling menghibur, saling menegur. Kita saling berbagi firman Tuhan, sama seperti yang saya lakukan saat ini. Saya berbicara di depan Anda, di depan saudara-saudara. Ini semua karena murni saya ingin berbagi akan kebenaran, karena juga ini merupakan tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan untuk dapat menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Karena seperti Paulus katakan bahwa celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil, ya. Firman Tuhan katakan juga dalam